Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah menyertai hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu lah membimbing kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Daniel 1 ayat 8 sampai 16. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Tema kita, teguh dalam keyakinan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana orang-orang muda tetap mampu menjaga iman keyakinannya kepada Tuhan dimanapun dia berada. Saudara-saudaraku, belajar dari kehidupan Daniel dan teman-temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka ini adalah orang-orang yang ikut diangkut ke pembuangan di Babel. Mereka masuk dalam kategori orang-orang muda. Orang-orang muda yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang muda, khususnya pria yang masih berusia antara 15 sampai 18 tahun. Orang muda yang dimaksud di sini juga diartikan pada satu sisi mereka adalah orang-orang yang belum berpengalaman. Di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang penuh potensi. Aspenas tahu akan potensi mereka, dan dia yakin orang-orang seperti mereka inilah yang diharapkan kelak oleh Nebukadnezar untuk menjadi pegawai di istananya. Mereka ini adalah orang-orang muda yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Sebagai orang-orang yang berdarah biru, tentu mereka pernah mengecap pendidikan yang lebih baik daripada orang muda Israel pada umumnya.
Ini sesuai dengan rencana Nebukadnezar yang menginginkan supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka adalah juga orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Celah di sini bisa menunjuk kepada cacat fisik dan cacat moral. Orang-orang yang memiliki cacat fisik dianggap tidak layak berada di istana, apalagi jika cacatnya berkaitan dengan kelancaran proses belajar mengajar, seperti mata, telinga, dan tangan. Demikian juga dengan orang-orang yang memiliki cacat moral, tidak mungkin cocok untuk bekerja di istana. Saudara-saudaraku, selain itu, mereka juga harus berperawakan baik. Memilih orang-orang muda yang berperawakan baik untuk dijadikan pegawai istana adalah kebiasaan di dunia timur dekat kuno. Secara intelektual, kualitas mereka tidak perlu diragukan lagi, sebab mereka adalah orang-orang muda yang memahami berbagai-bagai hikmat, yang berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Sudah pasti mereka adalah orang-orang muda yang cerdas dan cerdik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita di mana Daniel dan teman-temannya yang adalah orang Yehuda dan status sebagai bangsa pilihan masih tetap melekat dalam diri mereka, sekalipun mereka sudah di tanah pembuangan di Babel. Banyak aturan yang diberikan kepada mereka supaya mereka terlihat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Yang terutama, aturan itu berkaitan dengan kekudusan hidup, yang salah satunya adalah tentang makanan. Dalam hal ini, mereka berhasil mempertahankannya oleh karena mereka bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Maka mereka layak disebut sebagai orang-orang muda yang berintegritas. Saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita ini juga disoroti bagaimana Daniel dan teman-temannya menetapkan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, secara tegas dikatakan oleh Daniel. Tetapi bukan berarti hanya Daniel yang mengatakannya dan mengikutinya. Teman-teman Daniel juga ikut untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Saudara-saudaraku, Daniel dan teman-temannya menetapkan itu bukan tanpa alasan. Ada 3 alasan mengapa mereka tidak mau makan santapan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Yang pertama alasannya, mereka tidak mau menduga-duga tentang haram tidaknya santapan raja. Bisa jadi santapan raja itu diolah dari binatang yang menurut hukum Taurat adalah haram, atau dari binatang yang mati dicekik. Menjauhkan diri dari makanan haram adalah kewajiban setiap orang Yehuda. Yang kedua, bisa juga santapan raja itu terdiri dari lemak-lemak atau bagian-bagian tubuh binatang yang hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Yang ketiga, di samping itu mereka sadar bahwa santapan dan anggur raja itu sudah diberkati dalam nama Dewa Bel. Jika mereka makan santapan raja dan minum anggur raja, berarti mereka menyetujui adanya kepercayaan dan penyembahan kepada Dewa Bel. Minum anggur sebenarnya tidak dilarang,
Tetapi karena anggur yang dimaksud di sini sudah dikaitkan dengan dewa Bel, maka mereka menolaknya. Mereka ingin menunjukkan bahwa tidak ada pribadi yang patut disembah dan yang bisa memberi berkat kepada manusia selain Tuhan. Bagi mereka, dewa Bel pada hakikatnya hanyalah berhala. Mereka pun sadar betul apa yang dikatakan Daud seperti dalam Mazmur 141 ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Inilah alasannya. Dengan itu mereka melakukannya, tapi toh tetap mereka unggul dalam perawakan, dalam kecakapan, dalam bidang yang lain. Karena Tuhan yang mereka sembah, mereka sungguh diberkati. Saudara-saudaraku, sungguh mengagumkan sifat dari orang-orang muda, dari Daniel dan teman-temannya. Mereka mampu berpegang teguh dalam imannya di tengah-tengah orang yang tidak berkeyakinan kepada Tuhan seperti yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya. Orang-orang muda yang seperti inilah yang juga diharapkan oleh keluarga, oleh gereja, oleh bangsa dan negara. Tentu bagaimana menghasilkan orang-orang muda seperti itu tidak terlepas dari peran orang tua, ayah, ibu, dan juga gereja yang membekali, mempersiapkan anak-anak sebagai orang-orang yang bisa memelihara iman, yang kelak boleh tetap memperlihatkan hidupnya sebagai orang yang setia kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan. Orang muda yang mampu menjaga diri dan hidupnya dari kecemaran dunia ini, mampu menjaga pergaulannya dalam kemudaannya, tetap hidup kudus, tidak tercemar oleh pergaulan bebas yang bisa merusak tubuhnya, oleh pergaulan yang salah, terlebih merusak tubuhnya, mencemarkan tubuhnya dengan perbuatan-perbuatan yang najis, dan juga dengan tontonan-tontonan yang tidak sehat yang bisa diakses dari sarana-sarana gadget, HP, dan lain sebagainya. Dan juga mencemarkan tubuhnya dengan pemakaian narkoba. Ini semua hendaknya jauh dari orang-orang muda yang tetap menjaga pergaulannya di dalam Tuhan. Dan juga orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang setia mencari Tuhan, tentu dimampukan dalam studinya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam pergaulannya sekalipun, tetap berlaku jujur, jauh dari kecurangan, tetap berlaku baik, berkarakter baik. Inilah yang dirindukan oleh setiap kita sebagai orang tua, sebagai gereja, dan juga terlebih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah anak-anak kita sedari kecilnya sudah hidup di dalam Tuhan, mencintai Tuhan, sampai dia besar sebagai orang-orang muda, dia tetap bergaul akrab dengan Tuhan, setia beribadah, mencari Tuhan, bukan sekedar main-main, tapi sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Karena dengan pergaulan dengan Tuhanlah imannya bertumbuh. Untuk itu semua kemudahan, kenikmatan, kesenangan duniawi ini yang membawa dia jauh dari Tuhan dapat dilawan. Oleh karena itu, setialah juga kepada gerejanya,
Sebab di tengah-tengah gereja, persekutuan orang-orang yang beriman sama kepada Tuhan, kita semakin dikuatkan untuk boleh melakukan apa yang baik dan dikuatkan melawan godaan dunia ini. Oleh karena itu kita berkerinduan orang-orang muda kita di tengah-tengah keluarga, gereja dan bangsa ini akan memiliki kualitas iman yang tinggi, kualitas kepribadian yang baik, yang berkarakter, dan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya boleh menjadi berkat. Dimanapun orang-orang muda itu berada ditempatkan, dimanapun dia sedang berada, walau di tengah-tengah orang yang berkeyakinan lain, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang fasik, dia tidak terkontaminasi, tapi dapat menerangi. Oleh karena itu generasi muda yang tangguh dan berintegritas, itu semua didapat oleh karena hidup bergaul dengan Tuhan. Sama dengan Daniel yang mampu menguasai dirinya dari kesenangan, dari hawa nafsu, termasuk hawa nafsu makanan yang nikmat dari hidangan raja. Kalau itu bukan sesuai dengan iman, pengajaran imannya, dia mampu membentengi dirinya. Biarlah anak-anak muda kita juga boleh kuat, boleh mampu melawan semua godaan-godaan kenikmatan dunia ini, oleh karena dia memegang teguh ajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, seperti firman-Nya lah, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Biarlah itu terjadi pada anak-anak kita, pada generasi muda kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah kami dengar. Kami berdoa agar orang-orang muda mencintai Tuhan, agar orang-orang muda menjaga kelakuannya bersih, karena dia takut kepada Engkau. Inilah doa kami ya Allah, dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.